Bab 61. Jia Yapeng sangat sibuk. Tepat setelah pengembangan 4WD diselesaikan, masalah dan masalah baru muncul lagi. Jatuh. Lao Jia, jatuh. Tepat setelah Jia Yapeng tiba di Beijing, Chen Liren, yang datang untuk mengambil pesawat, menangis. Apa yang jatuh? Apakah kamu membeli saham? Jia Yapeng mendorong Chen Liren menjauh. Penjualan saya di Cina Utara turun tajam. Saya sangat sengsara. Chen Liren menangis lebih sedih lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda memberitahu saya bulan lalu bahwa volume penjualan di Cina Utara mencapai puncak baru pada bulan Agustus, dan volume pengiriman mencapai 4 juta peti? Apakah Anda akan menelan setengah dari hasil saya sendiri? Tanda tanya. Kenapa jatuh tajam sekarang? Kata Jia Peng. Ya, tapi saya baru dapat datanya di bulan September. Saya hanya menjual 2,8 juta kotak sepanjang September, kurang dari 1,2 juta kotak penuh, hampir 13 sah. Ini bukan penurunan tajam. Ada apa? Chen Liren meratap. Kenapa kamu tidak membandingkan dengan Maret? Kamu bahkan tidak bisa menjual 10.000 kotak di bulan Maret. Jia Yapeng memalingkan matanya dan berkata, kamu serakah. Tidak, menurut saya ini tren. Mungkin bulan depan tidak ada 2,8 juta kotak, dan bulan depan akan turun di bawah 2 juta kotak. Kurva ini sudah mulai turun. Kata Chen Liren dengan cemberut. Aku tidak berharap kamu menjadi sangat sensitif. Jia Yapeng tersenyum pahit. Kamu benar. Nyatanya, ini bukan seluruh Cina Utara. Volume penjualan di Cina Selatan juga mulai menurun. Agustus adalah puncak volume penjualan kami, mencapai rekor 8,8 juta kotak. Tapi saya sudah mendapatkan data penjualan Cina Selatan pada bulan September. Dengan 2,8 juta kotak di Cina Utara, hanya tersisa 5,8 juta kotak. Saya perkirakan jika kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak perlu menunggu bulan depan. Volume penjualan seluruh Cina Utara akan langsung turun di bawah 2 juta kotak berbulan depan. Pada 92, diperkirakan akan ada tersisa sekitar 1,2 juta kotak. Volume penjualan mungkin tetap sekitar 600.000 kotak dalam 3 tahun ke depan. Ngomong-ngomong, 600.000 kasing ini bukan penjualan Anda di Cina Utara, tetapi penjualan seluruh Cina. Jia Yapeng berkata dengan samar. Apa, hanya ada 600.000 kotak yang tersisa di Cina, jadi aku bahkan tidak punya 300.000 kotak di Cina Utara. Chen Liren benar-benar ingin melompat kali ini. Dia telah mengalami kehidupan yang luar biasa dengan volume penjualan bulanan 4 juta kotak dan pendapatan bulanan 8 juta. Sekarang Anda memberitahu dia bahwa jika dia ingin kembali ke volume penjualan kurang dari 300.000 kotak, Chen Liren akan langsung memukul orang. Ini normal, karena film pertama Perang Pahlawan Marjan Air disiarkan di CCTV bulan lalu, dan panasnya animasi mulai menghilang secara bertahap. Apalagi karena Pahlawan Marjan Air Kalaimai kering renyah, tentu saja ada lebih sedikit anak-anak. Ini normal. Ini semua dalam harapanku. Apa yang mengejutkan? Jia Yapeng berkata dengan tenang. Kalau begitu cepat ke yang kedua. Chen Liren segera mendesak. Begitu animasi kedua Anda muncul, penjualan kami pasti akan naik. Bagaimana bisa ada obat mujarab seperti itu? Jia Yapeng adalah mata putih lagi. Dan bagian kedua baru saja dimulai. Itu sudah selesai sekitar 7 atau 8 episode. Yang tercepat adalah menunggu sampai bulan depan untuk membuat 10 episode Mauzi. Lalu saya bisa membawanya ke CCTV untuk disiarkan, kalau tidak saya tidak punya inventaris apapun. Saya tidak nyaman. Bagaimana Anda membuat 7 atau 8 episode? Saya ingat Anda memberitahu saya pada bulan Juni bahwa bagian 1 telah selesai. Sekarang bulan Oktober. 3 bulan telah berlalu, yang cukup bagi Anda untuk menyelesaikan bagian 2 sepenuhnya. Bagaimana Anda hanya membuat 7 atau 8 episode sekarang? Chen Liren dengan tajam memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Rahasia. Ekspresi Jia Yapeng membuat Chen Liren ingin memukulnya. Yah, sebenarnya, meskipun sekarang sudah siap, tidak perlu disiarkan saat ini. Apakah menurut Anda kartun kedua saja dapat menarik anak-anak untuk terus membeli kartu Pahlawan Marjan Air kita? Kakak, kamu orang yang pintar. Kamu tidak menyangka penjualan kita turun drastis karena animasinya sudah tayang.
Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Mendengar kalimat ini, Chen Liren terdiam beberapa saat. Saudaraku, kita benar-benar menghadapi krisis besar. Lagi pula, ada 108 pahlawan Water Morgan. Selain beberapa kartu pahlawan yang kamu desain, seperti Song Jiang, Lu Junyi dan Wu Yong, terlalu sulit untuk dikumpulkan. Banyak anak telah mengumpulkan 7.788 kartu pahlawan Water Morgan. Tentu saja, sebagian besar anak tidak memiliki uang untuk mengumpulkan semua kartu, tetapi mereka hanya perlu memiliki beberapa kartu terpanas, dan sekarang banyak anak telah membentuk aliansi pertukaran kartu di sekolah untuk bertukar kartu satu sama lain. Tanda seru. Banyak anak tidak perlu membeli mie instan lagi. Itulah alasan sebenarnya mengapa penjualan mie instan menurun drastis. Kakak, aku khawatir kamu akan puas dan terpesona dengan nilaimu, jadi aku ingin menggunakan cara yang halus untuk mengingatkanmu agar kamu tidak terlalu kembung. Tanpa diduga, kamu telah melihat ini sejak lama, jadi kamu harus punya cara untuk menghadapinya. Kata Chen Liren, menantikan Jia Yapeng. Tanpa diduga, kamu adalah orang yang paling mengenalku. Jia Yapeng tertawa, lalu mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Liren. Kakak, lihat, kamu adalah orang kedua yang melihat kartu ini selain aku. Song Jiang, berikan padaku? Chen Liren terkejut saat melihat sosok itu. Tahukah Anda, dalam desain barang Pik Jia Yapeng, Song Jiang sebenarnya adalah kartu SSSR yang memang layak, dan kelangkaannya meledak. Dikatakan bahwa jumlah Song Jiang yang terjual di seluruh Cina Utara kurang dari 10. Ini adalah 10 dari penjualan kumulatif lebih dari 8 juta kotak dalam 6 bulan. Bahkan Chen Liren tidak memiliki Song Jiang di tangannya. Tanpa diduga, Jia Yapeng mencetak Song Jiang langsung ke dirinya sendiri. Apakah orang ini ingin menyuap dirinya sendiri dengan ini? Siapa yang memberikannya padamu? Aku ingin kamu melihat lebih dekat. Apa bedanya kartu baru ini dengan kartu sebelumnya? Jia Yapeng menendang Chen Liren, yang menatapnya, lalu mulai melihat lebih dekat. Kemudian dia ditemukan bahwa dibandingkan dengan kartu pahlawan Water Margin sebelumnya, kartu baru dicetak lebih indah, ukuran kartu lebih besar, dan karakter pada gambar lebih indah. Tapi ini bukan perubahan yang menentukan. Perubahan yang paling menentukan adalah perubahan tata letak keseluruhan layar kartu. Dalam kartu pahlawan tepi air asli, karakter menempati seluruh bagian depan. Hanya peringkat, nama panggilan, dan nama pahlawan yang dicetak di pojok kiri bawah. Tidak ada yang lain. Namun pada kartu Hero Water Margin kali ini, meskipun karakternya masih menempati sebagian besar bagian positif, mereka hanya mayoritas. Gambar pahlawan terbatas pada kotak di atas kartu, dan seluruh kotak menempati area seluas sekitar 23 kartu. Tepat di atas kotak, ada 5 bintang lagi. Di bawah kotak, ada lebih banyak teks. Yang pertama adalah serangan dan pertahanan dari kartu ini, dan kemudian pengenalan skill dari kartu tersebut ada di bawah. Misalnya, kartu Song Jiang Chen Liren. 5 bintang. Tian Kui Xing Hubaoi Song Jiang. Kekuatan serangan. 800. Pertahanan. 2000. Keterampilan, hujan tepat waktu. Ketika Song Jiang ada di papan catur, semua pahlawan akan meningkatkan pertahanan sebesar 100 poin setiap putaran, dan pemain akan memulihkan total HP para pahlawan. Ketika Song Jiang dikirim ke pavilion Lingyan dengan care apapun, Anda dapat mengorbankan pahlawan apapun di lapangan atau 500 horsepower pemain untuk membuatnya terus eksis di papan catur. Kamu telah merevisi semua kartu ini dan menjadikannya kartu dalam permainan, kata Chen Li setelah belajar dengan cermat beberapa kali. Bagus. Jia Yapeng mengangguk. Saya akan merilis kartu demi versi baru dari awal animasi berikutnya. Versi aslinya akan disegel dan tidak akan diproduksi lagi. Begitu. Kamu akan membiarkan anak-anak itu memperbarui bersamamu, membungkus kartu lama dan membeli kartu barumu lagi, kan? Chen Liren tiba-tiba menyadari. Jia Yapeng mengangguk. Idenya sangat bagus, tapi saya khawatir efeknya tidak akan terlalu bagus. Chen Liren memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ada alasan lain penurunan penjualan, yaitu selain anak orang kaya, banyak dompet anak lain yang sudah dikosongkan oleh Anda,
dan mereka tidak punya uang untuk membeli kartu baru. Jika Anda hanya mengganti permukaan kartu dan memperkenalkan lebih banyak kemampuan, anak-anak tidak akan membelinya. Mereka akan menggunakan kartu lama sebelumnya. Itu benar, jadi aku ingin meminta bantuanmu, kata Jia Peng. Apa masalahnya? Saya akan mengadakan kompetisi nasional. Bagaimana kalau Anda membantu saya lulus ujian dan persetujuan? Jia Yapeng hampir tidak membiarkan Shen Liren jatuh dari mobil. Bar 62. Bermain game. Apakah kamu gila? Sekarang permainan olahraga normal di Cina tidak populer. Kamu masih bermain game. Apakah kamu tidak membuang uangmu ke selokan? Shen Liren berkata dengan marah. Tidak perlu biaya banyak untuk bermain game. Hanya menyewa tempat, menyiapkan beberapa meja, mengatur beberapa wasit, dan akhirnya menyiapkan hadiahnya. Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata, tetapi tidak semua siswa dapat berpartisipasi dalam kompetisi kami. Pertama-tama, Anda harus memiliki setidaknya 20 kartu Tiangang baru dan 40 kartu Dikui baru. Selain itu, Anda harus memiliki 10 kartu peralatan dan 10 kartu divisi militer untuk mendaftar sebuah kompetisi. Kartu peralatan? Kartu divisi militer? Apa ini? Shen Liren tertegun. Ini adalah versi baru dari kartu yang akan diluncurkan. Kartu divisi militer dapat meluncurkan efek khusus, dan kartu perlengkapan dapat dipasang pada Seng Pahlawan. Aturan khusus ini akan tercermin dalam animasi kedua. Selain itu, plot utama bagian 2 adalah kejuaraan China Cup. Pembentukan plot juga merupakan kisah protagonis yang berpartisipasi di China Cup. Dia telah melalui segala macam kesulitan dan memenangkan runner-up. Luar biasa. Shen Liren menyentuh kepalanya dan tiba-tiba mengerti, apakah Anda akan menggunakan cangkir huaxia dalam animasi dan cangkir huaxia dalam kenyataan untuk berinteraksi dan mengadakan dua kompetisi bersama, untuk memaksimalkan antusiasme anak-anak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tanda seru. Tidak buruk. Jia Yapeng mengangguk. Apakah Anda mengabaikan masalah yang sangat serius? Kata Shen Liren dengan cemberut. Apa masalahnya? Orang tua keberatan. Shen Liren menghela nafas. Sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Sekarang orang tua sangat memperhatikan pembelajaran. Boleh saja bermain kartu di waktu-waktu biasa, tapi jika ingin anak-anak ini serius mengikuti kompetisi kalian tentu akan banyak menunda waktu belajar. Orang tua tidak akan setuju. Mungkin Anda akan menyebabkan beberapa kontradiksi sosial. Jika Anda masuk ke berita sosial dan dilabeli oleh orang lain untuk memikat anak-anak agar belajar buruk, reputasi kita akan buruk. Saya harus mengakui bahwa ide Shen Liren masih sangat komprehensif dan sepenuhnya memperhitungkan masalah. Aku juga sudah memikirkan pertanyaan ini, jadi selama permainan kita digunakan untuk membimbing anak-anak belajar, bukankah begitu? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Maksud kamu apa? Shen Liren tidak bisa mengerti. Pertama-tama, positioning game kita harus jelas. Kita bukan game-game, tapi game untuk menguji kecerdasan. Hanya anak-anak dengan kecerdasan dan kemampuan belajar superior yang bisa memenangkan game kita. Jia Yapeng tersenyum. Hebat. Orang tua akan menentang anak-anak bermain game, tetapi mereka tidak akan pernah menyangkal bahwa anak-anak mereka memiliki IQ rendah, yang akan mengurangi banyak perlawanan orang tua. Metode Shen Liren berbinar. Ini baru langkah pertama. Seluruh kompetisi akan dibagi menjadi area kompetisi nasional, area kompetisi provinsi, dan area kompetisi berbagai kota tingkat prefektur. Penghargaan untuk menang di setiap area kompetisi benar-benar tak tertahankan bagi para orang tua. Jia Yapeng tersenyum. Hadiah apa yang akan membuat orang tua tak tertahankan? Shen Liren menggelengkan kepalanya dan tidak percaya akan ada hadiah yang tidak bisa ditolak oleh orang tua. Jika kamu memenangkan kompetisi, kamu bisa masuk ke sekolah kunci lokal? Kata-kata Jia Yapeng membuat rambut Shen Liren berdiri dalam sekejap. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kita bisa publikasikan anak-anak yang bisa memenangkan kompetisi di semua tingkatan, yaitu anak-anak yang memiliki kecerdasan dan strategi yang kuat. Anak-anak tersebut dapat direkomendasikan dan diturunkan untuk masuk ke SMP atau SMA kunci setempat. Jika demikian, orang tua anak-anak ini akan menolak anaknya untuk mengikuti kompetisi? Tidak, mereka tidak hanya tidak akan menolak,
Mereka bahkan akan berinisiatif menyekolahkan anaknya untuk mengikuti kompetisi. Tidak banyak orang tua yang bisa menahan godaan. Jia Yapeng tersenyum. Tidak mungkin. Chen Liren menggelengkan kepalanya dengan gila dan menganggap Jia Yapeng gila. Itu melanggar aturan. Rekrutmen di sekolah umum tergantung pada nilai ujian. Bagaimana Anda bisa mengirim orang langsung? Kok enggak mungkin? Sekarang banyak sekolah yang secara terbuka memungut biaya seleksi sekolah untuk menerima siswa yang gagal memenuhi hasil tes. Padahal, hadiah kita adalah membantu para pemenang itu membayar biaya seleksi sekolah. Kata Jia Peng. Biaya seleksi sekolah. Ya, bagaimana saya bisa melupakan biaya seleksi sekolah? Chen Liren merasa kepalanya sedikit berlubang. Tahun 1990-an adalah masa ketika biaya seleksi sekolah di Cina baru muncul. Semula, menurut peraturan negara, biaya seleksi sekolah melanggar keadilan pendidikan, tidak bisa hadir, dan ilegal. Namun, ekonomi nasional buruk tahun 1990-an, dan anggaran keuangan yang terbatas harus ditempatkan di tempat yang lebih dibutuhkan. Subsidi keuangan yang diterima oleh sekolah umum di semua tingkatan sangat rendah. Banyak sekolah yang terlalu miskin untuk mengungkap pot, sehingga biaya seleksi sekolah muncul dengan sendirinya. Jika negara sepenuhnya melarang biaya seleksi sekolah, banyak sekolah tidak akan beroperasi secara normal sama sekali, dan gaji guru akan terus tertunggak, yang akan lebih merugikan sistem pendidikan. Karena itu, negara hanya bisa menutup mata dan diam saja dengan adanya biaya seleksi sekolah. Namun, Dinas Pendidikan di semua jenjang telah menetapkan indeks, yaitu jumlah siswa yang membayar biaya seleksi sekolah tidak boleh melebihi 10% dari jumlah siswa. Kita harus memastikan bahwa kebanyakan orang mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan biaya seleksi sekolah sangat tinggi. Di zaman ketika gaji bulanan hanya 150 yuan, sekolah menengah pertama kunci kota dapat menerima 3.000 yuan. Sekolah menengah kunci kota bahkan lebih dibesar-besarkan. Biaya seleksi sekolah bisa mencapai puluhan ribu yuan. Tentu saja, banyak ampas sekolah yang tidak mampu membayar sebesar itu, sehingga ada rancangan pengurangan biaya seleksi sekolah. Jika Anda membayar 1.000 yuan, skor penerimaan dapat dikurangi 40 poin. Anda dapat mengurangi 60 poin dengan membayar 2.000 dan 70 poin dengan membayar 3.000. Pokoknya, ada macam-macam rutinitas, tergantung berapa banyak uang yang Anda miliki. Padahal, untuk model biaya seleksi sekolah ini, menurut Jia Yapeng cukup bagus, karena dibandingkan dengan model perumahan distrik sekolah 30 tahun kemudian, biaya seleksi sekolah terlalu murah. Membeli kamar distrik sekolah setara dengan membayar jutaan biaya seleksi sekolah. Ini hampir tidak terbatas. Jadi rencana saya, selama kita bisa masuk 16 besar di kompetisi tingkat provinsi, kita bisa membantu para pemenang membayar biaya seleksi sekolah. Tempat pertama adalah memastikan mereka masuk SMP atau SMA kunci lokal terbaik. Nomor 2 hingga nomor 3 dapat membantu mereka mendapatkan 100 poin pilihan sekolah. Tempat keempat hingga ke-8 dapat membantu mereka mendapatkan 50 poin pilihan sekolah. Tempat ke-8 hingga ke-16 dapat membantu mereka mendapatkan 30 poin pilihan sekolah. Saya telah menghitung bahwa biayanya tidak akan terlalu tinggi. Seluruh negara berjumlah jutaan, tapi saya berjanji itu dapat menghasilkan keuntungan puluhan juta. Selain itu, ada final nasional. Saya akan membuat lebih banyak masalah dan mengirim mereka langsung ke luar negeri untuk belajar. Kami menanggung semua biaya para pemenang. Yang pertama bisa belajar di Amerika Serikat, yang kedua di Britania Raya dan yang ketiga di Selandia Baru. Bagaimanapun, kami akan mengaduk-aduk masalah ini sepenuhnya. Saat itu, semua orang tua Tionghoa tidak akan mendukung kami. Kata Jia Yapeng, sementara Chen Liren mulai menyeka keringat di kepalanya. Meong, orang ini benar-benar mengerikan. Apa yang ada di kepala orang ini? Dengan kata lain, anak laki-lakimu tiba-tiba datang ke ibu kota kekaisaran kali ini. Dia tidak datang untuk membicarakan masalah ini denganku. Ketika Chen Liren menyeka keringat di kepalanya, dia memandang Jia Yapeng dengan aneh. Faktanya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Jia Yapeng akan datang ke ibu kota kekaisaran. Tidak ada kabar sebelumnya, jadi dia sangat penasaran dengan tujuan kedatangan tiba-tiba Jia Yapeng.
Aku sebenarnya di sini untuk berinvestasi. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Bab 63. Investasi, saudara, apakah Anda menyukai prospek industri apapun? Atau perusahaan mana? Tarik saya, mari berinvestasi bersama. Chen Liren langsung terharu saat mendengar perkataan Jia Yapeng. Setelah penyelidikan yang sangat rinci terhadap Jia Yapeng, Chen Liren menunjukkan bahwa pria ini menunjukkan kecerdasan dan kemampuan yang kuat sejak masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, dia pernah menerima undangan dari kelas remaja Universitas Sains dan Teknologi Cina. Dia hanya tidak tahu mengapa dia tidak pergi, tetapi dengan jujur U200 berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Akhirnya, dia memenuhi harapan dan diterima di Universitas Tsinghua. Jika demikian, Jia Yapeng hanya bisa dianggap sebagai orang pintar dengan pembelajaran yang sangat baik, tetapi kisahnya di tahun depan dapat dianggap sebagai legenda. Dia mengambil alih pabrik mie instan peninggalan orang tuanya dan berada di ambang kehancuran. Dia menukar seluruh pabrik dengan pinjaman lebih dari 20.000, dan kemudian menggunakan pinjaman ini untuk secara kreatif mengembangkan model pemasaran terobosan mie instan dan kartu pahlawan Water Morigian. Orang menjual mie instan untuk mengirim kartu bergambar, tetapi Jia Yapeng menjual kartu untuk mengirimi pipih. Dia telah mencapai mitos pemasaran dan sepenuhnya menduduki pasar provinsi Xinjiang dalam waktu 3 bulan. Dalam cerita berikut, Chen Liren secara pribadi berpartisipasi di dalamnya dan menyaksikan strategi pemasaran epik produk tautan animasi Jia Yapeng, yang selanjutnya menyapu seluruh pasar nasional. Jia Yapeng menjadi puluhan juta jutawan di seluruh negeri hanya dalam 1 tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Jia Yapeng adalah kelahiran kembali Tao Zhu. Sekarang Jia Yapeng sebenarnya mengatakan ingin berinvestasi pada orang lain, yang berarti dia pasti melihat bisnis yang sangat menguntungkan. Bisakah dia salah dengan Jia Yapeng? Jadi Chen Liren berkata di tempat bahwa dia akan mengikuti Jia Yapeng untuk berinvestasi. Tidak. Tiba-tiba, Jia Yapeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya benar-benar menyukai industri atau komoditas atau perusahaan apapun, saya akan melakukannya sendiri. Saya tidak berinvestasi pada orang lain. Kalau begitu kamu hanya ingin berinvestasi di pasar saham. Chen Liren mengerutkan kening, pasar saham benar-benar panas dan menakutkan sekarang. Meskipun bursa modal ajaib secara resmi dibuka pada Desember tahun lalu, hanya 10 bulan dari sekarang, kenaikannya sangat menakutkan. Sekarang telah meningkat dari 100 poin pada pembukaan menjadi 442 poin. Di antara 8 saham, harga terendah naik lebih dari 2 kali lipat, dan yang paling kuat naik 2 kali lipat. Dan sekarang terus naik. Orang bilang bisa naik sampai 1000 poin di sepanjang tahun ini. Saat memasuki pasar saat ini, saya tidak boleh rugi. Kata Chen Liren semakin bersemangat. Sebenarnya saya sudah lama ingin masuk pasar saham. Kalau tahun lalu saya punya 10 juta, sekarang 10 juta jadi 40 juta. Saudaraku, apakah kamu optimis tentang saham yang mana? Katakan padaku, mari kita beli bersama. Saat itu, 40 juta akan berubah menjadi 100 juta, dan kita akan menjadi 100 juta yuan. Shanghai Shopping Mall Shanghai, China, kota ajaib perusahaan listrik Shenhua, Yeu Garden, Mall Pariwisata Kota Iblis Limited by Share Ltd, Modal Magis Veilai Limited oleh Share Ltd, Magic Vacuum Electronic Expeditors Inc., Jiangsu dan Zhejiang Phoenix Chemical Limited oleh Share Ltd, sulap semua suara musik terbang, sulap semua cinta untuk peralatan elektronik, sulap semua industri Zongzong. Tanda petik. Di antara 8 saham itu, kamu optimis yang mana? Jangan kasih tahu saudaraku. Metu Chen Liren akan rontok. Siapa bilang aku ingin membeli saham? Jia Yapeng memalingkan matanya dan berkata, tolong pikirkan dengan kepalamu. Jika saya ingin berinvestasi di saham, saya harus pergi ke Mordu. Apa yang saya lakukan di Didu? Apakah Didu memiliki bursa saham? Ah! Chen Liren kecewa. Apakah Anda benar-benar tidak membeli saham? Jangan beli. Bunuh atau beli. Saya telah meminta seseorang untuk menghitung hidup saya. Saya tidak dilahirkan untuk memihak pada uang. Saya hanya dapat menghasilkan uang serius dengan jujur. Saya tidak dapat menghasilkan sebagian uang dari sekte jahat itu.
Tanda seru Jia Yapeng berkata dengan sangat tajam. Jia Yapeng selalu sangat jelas bahwa dia sebenarnya orang Afrika. Dia belum menemukan keberuntungan ekstra kecuali kelahiran kembali dalam dua kehidupannya. Saat bermain FGO, Jia Yapeng membuat rekor 15 non-pengiriman, dan dia benar-benar melepaskan keberuntungannya. Selain itu, di tempat-tempat seperti pasar saham Cina, kecuali burung layang-layang kecil dengan pintu belakang dan gosip, investor retail mana yang tidak dipotong bawang perai? Jadi ketika Jia Yapeng menyeberang, dia membulatkan tekad untuk menjadi kaya dalam industri dan tidak pernah memainkan saham apapun dalam hidupnya. Benda itu terlalu berbahaya. Disinilah Jia Yapeng pintar. Dia tahu apa yang dia kuasai dan apa yang tidak dia kuasai. Dia tidak akan pernah menyentuh apapun yang dia tidak pandai dan tidak mengerti. Tentu saja, yang lebih penting, Jia Yapeng kecanduan dimensi kedua dan game di kehidupan terakhirnya dan tidak pernah tahu apa-apa tentang pasar saham. Oleh karena itu, meskipun dia terlahir kembali, dia tidak tahu kapan dia akan bangkit dan jatuh. Dengan cara ini, dia memasuki pasar saham, yang tidak berbeda dengan daun bawang kecil. Selain itu, meskipun Jia Yapeng mengetahui beberapa informasi tentang pasar saham, dia tidak yakin apakah informasi tersebut akan efektif, karena tidak ada Jia Yapeng di dunia aslinya, apalagi kemunculan Dakian. Meskipun sejauh ini hanya sayap kupu-kupu kecil, sayap kupu-kupu pada akhirnya akan membentuk badai besar. Semua data pasar saham sebelumnya tidak bisa dipercaya. Jadi Jia Yapeng mengambil keputusan lebih awal. Bahkan jika uang datang dengan cepat, asetnya bisa berlipat ganda dalam beberapa bulan. Jia Yapeng tidak akan pernah menyentuh pasar saham. Jia Yapeng bahkan tidak ingin perusahaannya go public. Saudaraku yang baik, apa yang akan kamu investasikan? Chen Liren bertanya dengan rasa ingin tahu. Beli rumah, tentu saja. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Rumah? Chen Liren tertegun. Apakah kamu akan pindah ke ibu kota kekaisaran? Tidak, karir saya di Yuzhang. Bagaimana saya bisa tinggal di Didu? Lalu kenapa kamu membeli rumah? Bukankah aku bilang? Investasi. Apakah kamu ingin mempelajari orang-orang di Laut Cina Selatan? Dan Jia Yapeng duduk di bis. Chen Lisen dengan sungguh-sungguh berkata, saudaraku, ada beberapa kata yang seharusnya tidak saya katakan. Saya seharusnya tidak memberitahu Anda, tetapi karena Anda adalah saudara saya, maka saya harus memberitahu Anda bahwa gelembung di Laut Cina Selatan terlalu mengerikan, dan kamu tidak boleh menyentuhnya, jika tidak kamu akan menyesalinya. Saya bilang, Kak, kenapa selalu membicarakan hal-hal di luar? Saya datang ke Didu. Saya harus membeli rumah Didu. Apa hubungannya dengan Provinsi Nanhai? Jia Yapeng tidak berdaya. Tetapi ibu kota kaisar belum membuka bisnis tanah. Ibu kota kaisar tidak dapat terlibat dalam real estate, dan ini adalah kaki kaisar. Keluarga kami tidak berani melakukan sesuatu di sini. Chen Liren bahkan lebih terkejut. Saya berkata saudara, saya tidak mengatakan saya akan datang ke ibu kota kekaisaran untuk melakukan real estate. Jia Yapeng lebih tidak berdaya. Sudah kubilang aku ke sini untuk membeli rumah. Bukankah ini real estate? Mengapa real estate ini? Saya tidak akan membangun rumah. Saya baru saja mendengar bahwa banyak rumah dan komunitas di Asian Games Village akan dijual. Saya hanya datang untuk membeli beberapa set. Jia Yapeng benar-benar lelah. Bab 64. Apakah kamu hanya akan membeli rumah? Chen Liren akhirnya mengerti rencana Jia Yapeng. Ya, itu dia. Jia Yapeng senang orang ini akhirnya mengerti. Tapi apa untungnya kamu bisa membeli rumah? Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu berapa harganya di Asian Sports Village sekarang? Berapa harganya? Ini 1.800 yuan per meter persegi. Harga ini hanya untuk dimakan manusia, semuanya adalah gelembung. Jika ingin menjadi pengembang, belilah tanah dan bangun rumah, dan itu adalah bangunan bertingkat tinggi. Belum termasuk uang tanah, biaya konstruksi per meter persegi kurang dari 50 yuan. Menghitung uang tanah, sekitar 250 yuan. Akibatnya, jika Anda menjualnya kepada kami, itu adalah 1.800 yiping. Untung 8 kali lipat. Ini cara nyata untuk menghasilkan uang. Apakah kamu tidak kehilangan uang saat membeli rumah? Harga rumah terlalu mahal dan menyedihkan.
Ini 1.800 yuan per ping. Hanya 250 yuan per ping 10 tahun yang lalu. Sekarang banyak orang tidak mampu membeli rumah dengan gaji seumur hidup. Saudaraku, dengarkan aku. Baru-baru ini, kadar air harga rumah terlalu tinggi karena barang-barang di Hainan. Jika Anda membelinya dalam beberapa tahun, harga rumah akan turun. Teriak Chen Liren. Engah. Jia Yapeng hampir menyemprotkan air mineral dari mulutnya. Dia ingat sebuah laporan di kehidupan terakhirnya bahwa harga rumah dari modal sihir adalah 2.300 meter persegi pada tahun 91. Dia berpikir bahwa harga rumah dari modal kekaisaran lebih tinggi daripada modal sihir. Padahal, harga rumah seharusnya sekitar 2.500 yuan per meter persegi. Saya tidak menyangka harga saat ini hanya 1.800 yuan per ping. Bisakah Nima menunggu? Tidak lagi, saudara yang baik. Cepat dan kirim aku ke tempat penjualan di Asian Games Village. Aku akan membeli rumah. Aku akan membeli rumah sekarang. Kamu gila. Chen Liren menggelengkan kepalanya. Kakaknya tampak gila. Kak, kemarin terjual berapa set? Berapa set? Anda harus bertanya berapa banyak set yang telah saya jual minggu ini. Dua pria berpakaian pekerja sederhana duduk di kantor sempit dan berbicara tentang satu sama lain. Kakak, aku dilatih oleh pemimpin lagi pagi ini. Mengerikan. Kamu bukan satu-satunya. Saya dilatih pagi ini. Sayangnya, tekanan dari pemimpin juga besar. Jika kami tidak menjual beberapa rumah lagi, akan sulit bagi kami untuk menurunkan staf kami. Tanda seru pekerja, sebagai kakak tertua, menghela nafas. Mengapa? Kami masuk melawan jabatan orang tua kami. Mengapa dia tidak mempersiapkan diri untuk kami? Pekerja lain marah. Hai kak, zaman sudah berubah. Bukan lagi zaman nasi periuk besar dan pengganti bapak. Kabarnya beberapa orang di banyak unit sudah mulai di PHK. Apa yang dilakukan banyak unit untuk pemeriksaan? Saudaraku, dengarkan aku. Aku khawatir ini adalah kesempatan terakhir kita. Dalam beberapa tahun, aku khawatir tidak akan ada hal yang baik seperti ayah dan anak. Kita harus segera melaksanakan pendirian tahun ini, atau kita bahkan tidak akan mendapatkan pendirian dalam beberapa tahun. Seng kakak menghela nafas. Tetapi pemimpin bersikeras bahwa kami menjual 1.000 rumah tahun ini sebelum dia berjanji untuk mengimplementasikan pendirian untuk kami. Tetapi hanya tinggal 2 bulan lagi dari hari tahun baru, tetapi hanya lebih dari 300 rumah yang terjual, dan 700 rumah masih hilang dari 1.000. Bagaimana kita bisa menjual semuanya? Adik laki-laki itu meratap. Hei, hanya saja harga rumah di sini adalah yang termahal di seluruh ibu kota kekaisaran. Meskipun fasilitasnya sangat bagus, harganya terlalu mahal. Kalau tidak, orang lain tidak akan menunjuk hidung kita. Ini adalah proyek wajah, proyek pecundang. Tekanan kepemimpinan juga hebat. Kakak tertua menghela nafas dan berkata suara pimpinan. Saat ini tekanan Asian Games Village memang sangat besar. Asian Games Village sendiri dibangun untuk bekerja sama dengan Asian Games 90 tahun yang diselenggarakan oleh China. Seluruh desa Asian Games meliputi area seluas 5,6 km persegi. Demi kehormatan China, standar pembangunan Asian Games Village sudah sewajarnya dibangun sesuai dengan standar internasional. Semuanya adalah bangunan standar bertingkat tinggi, tertata rapi, dikelilingi oleh 3 gimnasium besar dan banyak fasilitas pendukung olahraga canggih. Selain itu, terdapat juga sejumlah besar rumah tempat tinggal para atlet. Rumah-rumah tersebut dikelilingi oleh taman-taman kecil, hamparan bunga kecil, bahkan dilengkapi dengan beberapa kolam renang. Ini jelas merupakan rumah terbaik di ibu kota kekaisaran. Sebanyak 6.578 atlet dan personel terkait di semua tingkatan berpartisipasi dalam Asian Games, tetapi ini adalah angka sesudahnya. Sosok ini tidak mungkin diketahui saat Asian Games Village dibangun. Untuk memastikan bahwa semua atlet dapat memiliki tempat tinggal, wajar untuk memperkirakan sesuai dengan jumlah maksimum, sehingga datanya diperkirakan 10.000 orang. Karena peserta adalah teman dari seluruh dunia, mereka tidak boleh tinggal di satu kamar. Semua atlet dan staf terkait menikmati perawatan standar satu kamar tidur per orang.
Menurut standar bahwa sebuah keluarga memiliki 3 kamar tidur, 3 di lantai pertama dan 1 di lantai 8, sebuah gedung dapat menampung total 72 atlet. Dibutuhkan lebih dari 130 bangunan dan lebih dari 3.000 rumah tangga untuk menampung para atlet tersebut. Menurut kebutuhan konstruksi, lebih dari 130 bangunan ini dibagi menjadi 8 komunitas yang berbeda untuk dibangun. Ditambah dengan berbagai langkah pendukung, biaya pembangunan Kampung Asian Games secara keseluruhan hampir mencapai 200 juta. Ini adalah tujuan banyak orang. Mereka mengira untuk Asian Games yang hanya berlangsung beberapa bulan saja biayanya 200 juta. Ini adalah proyek wajah dan pemborosan uang rakyat. Itu bagus sebelum Asian Games. Setelah Asian Games, mereka semakin dimarahi, yang memberi banyak tekanan pada para pemimpin terkait. Ketika Kampung Asian Games awalnya dibangun, mengingat apa yang akan dilakukan setelah Asian Games, rumah-rumah tersebut dibangun sesuai dengan standar bangunan tempat tinggal. Ada 3 rumah tangga di setiap lantai, 3 kamar tidur, 1 aula, 1 dapur dan 1 kamar mandi, dengan luas hampir 120 meter persegi. Usai Asian Games, rumah-rumah ini bisa langsung dijual. Total luas bangunan yang dapat dijual dari seluruh Asian Games Village adalah 360.000 meter persegi, yang dapat dijual seharga 650 juta dengan harga 1.800 per meter persegi. Asalkan bisa terjual 13, meski biaya pembangunan seluruh Asian Games Village pulih, tekanan dari pimpinan terkait tentu akan hilang. Oleh karena itu, panitia penjualan hak milik rumah Kampung Asian Games segera dibentuk untuk menjual rumah-rumah tersebut. Pada saat yang sama, tekanan penjualan langsung diserahkan kepada orang-orang di bawah tangan mereka, memberikan tujuan kepada mereka semua, yaitu menjual 1.000 rumah sebelum 92, jika tidak kompilasi akan hilang. Hal ini membuat kedua bersaudara itu cemas. Harga desa Asian Games terlalu tinggi, dan uang rakyat terlalu sedikit. Selama beberapa bulan, masih ada celah besar dari tujuan. Bagaimana mereka tidak khawatir? Bab 65. Ini kantor penjualan Asian Games Village. Melihat rumah kecil di depannya, Jia Yapeng terdiam. Kantor penjualan tersembunyi di sebuah suite di lantai pertama Komite Lingkungan Asian Games Village. Bahkan tidak ada tanda yang layak di luar, tetapi spanduk merah ditempel. Jika Chen Liren tidak menelepon seseorang untuk bertanya, Jia Yapeng benar-benar tidak dapat menemukan lokasi kantor penjualan. Bukankah semua kantor penjualan seperti ini? Apa yang aneh? Chen Liren di sisi lain bingung. Yah, sepertinya rumah umum dijual di Komite Lingkungan Umum, tetapi ketika Jia Yapeng melihat hanya ada 2 pria dengan melon bengkok dan kurma terbelah di kantor penjualan, Jia Yapeng benar-benar terdiam. Batuk, ini tidak bisa menyalahkan Jia Yapeng. Meskipun Jia Yapeng telah berada di dunia selama lebih dari setahun, dia membeli sebuah rumah untuk pertama kalinya. Kesannya tentang pusat penjualan perumahan masih melekat pada gedung-gedung megah dan godaan berbagai seragam sutra dan daging hitam lebih dari 10 tahun kemudian. Saya benar-benar tidak menyangka kantor penjualan akan menjadi seperti ini di tahun 1990-an. Permisi, kedua pria ini, apakah Anda di sini untuk membeli rumah? Kedua penjual itu sangat antusias. Saat melihat Jia Yapeng dan Chen Liren masuk, mereka langsung bertanya dengan antusias. Di sini sangat hangat. Jia Yapeng sedikit terkejut. Ketika dia bertanya kepada staf lain dari Komite Lingkungan di mana kantor penjualan itu berada, mereka semua memasang wajah datar, seolah-olah Jia Yapeng berutang jutaan kepada mereka. Tapi kedua orang ini berbeda. Tidak ada tanda-tanda wajah jelek dan hal-hal sulit untuk dilakukan. Tapi tidak mungkin. Bagaimanapun, tugas ada di pundak Anda. Jia Yapeng mengangguk. Ya, saya di sini untuk membeli rumah. Bagus. Tuangkan secangkir teh untuk kedua pria itu dengan cepat. Kedua wajah itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, satu orang mengatakan bahwa meskipun masih ada celah besar dari 1.000 tugas, jika Anda dapat menjual 1, Anda selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan tugas. Tidak, aku ingin bertanya, rumah seperti apa yang kamu miliki? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Tipe rumah? Tiba-tiba, pertanyaan ini mengejutkan pihak lain, dan kemudian bertanya tipe rumah apa?
Bukankah kata tipe rumah ada di tahun 1990-an? Jia Yapeng tertegun. Apa gaya rumahmu? Berapa jenis rumah dengan area berbeda? Jia Yapeng berpikir sejenak dan berkata dengan cara yang bisa dia pahami di era ini sebanyak mungkin. Tidak. Tanpa diduga, pihak lain menggelengkan kepalanya lagi, lalu melanjutkan bertanya, mengapa harus ada gaya yang berbeda? Bukankah semua orang harus tinggal di rumah yang sama? Klam. Jia Yapeng tertegun lagi. Desa Asian Games bukan provinsi Nanhai. Sebuah rumah bisa menghasilkan lebih dari selusin trik. Rumah-rumah di desa Asian Games itu sama, kalau tidak akan ada masalah. Chen Liren memalingkan matanya dan menjelaskan. Jia Yapeng ini adalah segalanya, tetapi kepekaan politiknya terlalu buruk. Ini akan membuat kesalahan. Oke, aku paham. Jia Yapeng mengangguk dengan senyum pahit. Karena semua tipe rumah sama, tidak ada pilihan. Langsung beli saja. Berapa hargamu di sini? Tanya Jia Yapeng. Ini. Ketika Jia Yapeng menanyakan harganya, kedua penjual itu sedang menabuh genderang. Bahkan, banyak orang datang sebelumnya. Mereka semua mengatakan ingin membeli rumah, tetapi setelah mereka menyebutkan harganya, 80% dari mereka langsung pergi begitu mendengar harganya. Sambil berlari, mereka memarahi, mengatakan bahwa harga mereka gila. Gaji mereka selama 1 tahun hanya cukup untuk membeli rumah seluas 1 meter persegi. Mereka tidak ingin menjual rumah sepanjang hidup mereka. Jadi setiap kali tamu bertanya tentang harga, kedua penjual itu takut, tetapi mereka harus mengatakan harganya. Setelah menghela nafas dalam hati, mereka hanya bisa dengan jujur mengatakan, harga yang ditetapkan secara seragam di atas adalah 1.800 yuan per meter persegi. Luas bangunan setiap suite adalah 100 meter persegi, jadi harga setiap suite adalah 180.000 yuan. 18 dalam kasus. Alis Jia Yapeng melonjak. Ini Asian Games Village tahun 1991. Ada harga segitu. Pada tahun 2020, harga rata-rata akan menjadi 100 per meter persegi, dan harga suite akan menjadi 10 juta. Murah, terlalu murah. Ngomong-ngomong, berapa luas area bersama dalam 100 meter persegi Anda? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kolam? Area kolam apa? Apa artinya ini? Kedua penjual itu bingung lagi. Mereka tidak bisa mengerti arti kata itu. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengeluarkan kata-kata baru dari mulutmu? Aku belum pernah mendengar tentang area bersama. Apa artinya? Chen Liren di sisi lain juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku tidak mengatakan. Jia Yapeng menutup mulutnya. Orang-orang dalam 90 tahun jujur. Mereka bahkan tidak tahu rutinitas area bersama. Berapa luas yang diset, dan berapa harga jualnya? Ini benar-benar hati nurani. Berhenti bicara, rumah ini bukan manusia jika kamu tidak membelinya. Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah? Kedua penjual itu bertanya hati-hati, karena pada umumnya 80% pembeli akan pergi dari sini. Awalnya, menurut ide Jia Yapeng, 18 rumah ini tidak ada bedanya dengan hadiah gratis. Mereka harus dibeli di tempat. Namun, sebagai seorang pengusaha, jika dia tidak melakukan penawaran balik, dia akan menyesali identitasnya. Batuk. Jia Yapeng terbatuk. Harganya agak tinggi. Bisakah kita membuatnya lebih murah dan memberikan diskon? Benar saja, satu lagi terlalu mahal. Sepertinya rumah itu tidak bisa dijual. Kedua penjual itu tiba-tiba menunjukkan kekecewaan dan rasa jijik di wajah mereka, dan sikap mereka tidak seantusias sebelumnya. Salah satu penjual berkata dengan dingin, maaf, harga sudah ditetapkan di atas, dan kami tidak berhak menurunkan harganya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Jia Yapeng menyentuh hidungnya. Kalau tidak, kamu bisa menelepon pemimpinmu dan mendiskusikan apakah kamu bisa menurunkan harganya. Aku benar-benar ingin membelinya. Kawan, orang yang datang ke sini sangat ingin membeli rumah, tetapi mereka benar-benar tidak punya cukup uang. Saya tidak tahu berapa kali saya memanggil para pemimpin untuk membantu mereka. Para pemimpin tidak sabar dan memiliki pendapat yang bagus tentang pekerjaan kita. Sulit bagiku untuk melakukannya. Kata penjual itu. Tidak ada cara untuk menurunkan harga sama sekali. Kita harus menang-menang dalam bisnis. Saya bisa membeli lebih banyak jika harganya murah. Haha kawan,
Menurutmu ini pasar grosir? Rumah juga bisa grosir? Jejak ironi muncul di wajah penjual. Tapi tidak ada harga grosir. Pemimpin mengatakan bahwa jika seseorang dapat membeli lebih dari 10 set sekaligus, kami dapat memberinya diskon 10%. Tetapi masalahnya, apakah Anda dapat membelinya?